Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya, jiwa-jiwa yang merindukan ketenangan, dan jiwa-jiwa yang ingin menemukan Allah di dalam dirinya sendiri. Saat ini, tariklah napas perlahan dan lepaskan dengan penuh kesadaran. Biarkan hatimu tenang, biarkan pikiranmu melebur, dan bukalah ruang di dalam dirimu untuk cahaya ilahi masuk. Ingatlah, setiap detik hidupmu adalah panggilan dari Allah. Setiap helaan napas adalah zikir yang tersembunyi. Dan setiap perjalanan sesungguhnya hanya menuju satu titik, kembali kepadanya. Malam ini, mari kita renungkan bersama makna terdalam dari perjalanan jiwa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu untuk hadir sepenuhnya. Tulis di kolom komentar apa yang paling sering membuat hatimu resah, karena bisa jadi dari keresahan itulah Allah ingin menyingkap tabirnya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like agar lebih banyak saudara kita yang mendapat cahaya dari kajian ini. Dan tekan subscribe bila engkau ingin terus bersama dalam perjalanan makrifat ini. Mari kita mulai dengan hati yang ikhlas dan jiwa yang penuh kerinduan kepadanya. Bab 1. Pintu rahasia dalam jiwa. Di dalam dirimu tersembunyi sebuah pintu yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah bisa kau sentuh dengan tangan, namun keberadaannya lebih nyata daripada apapun yang kau anggap nyata. Pintu ini bukan terbuat dari kayu, besi, atau batu, melainkan terbuat dari kesadaran yang terlupakan. Ia terkunci rapat oleh lapisan pikiran, kebiasaan, dan kebisingan dunia yang menutupi jiwamu dari cahaya. Namun ada saat-saat tertentu ketika engkau hening sejenak, ketika dunia luar tiba-tiba terasa asing, di sanalah engkau dapat merasakan bahwa pintu itu ada, menunggu untuk diketuk. Pertanyaannya, apakah engkau cukup berani untuk mengetuknya? Atau engkau akan terus mengalihkan pandangan, berpura-pura tidak tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar menantimu di balik keheningan itu? Banyak manusia menghabiskan hidupnya untuk mencari Allah di luar dirinya. Ada yang mencari di langit, ada yang mencari di kitab, ada yang mencari pada simbol dan ritual yang mereka lakukan berulang kali. Namun semakin mereka mencari keluar, semakin mereka merasa Allah itu jauh, seakan hanya menjadi bayangan yang sulit digapai. Padahal para arif telah berpesan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kata-kata ini bukan sekadar nasihat manis, melainkan sebuah petunjuk yang mengguncang, bahwa hakikat Allah dapat ditemukan dalam kedalaman dirimu sendiri, bukan pada hiruk-pikuk luar. Ironisnya, banyak yang mengulang kalimat itu, namun tidak ada yang benar-benar menyelam ke dalam makna terdalamnya. Mungkin karena mereka takut pada apa yang akan mereka temukan, atau karena mereka tahu kebenaran itu akan meruntuhkan semua ilusi yang selama ini mereka pegang. Jiwamu sebenarnya adalah sebuah cermin, namun bayangkan sebuah cermin yang sudah lama tidak dibersihkan. Debu, noda, dan goresan menutupi pantulan aslinya. Itulah keadaan jiwa yang larut dalam nafsu, keserakahan, dan kebencian. Cahaya Allah selalu ada, selalu ingin terpantul ke dalam kesadaranmu, tetapi pantulan itu kabur karena kotoran dunia yang menutupinya. Maka, tugasmu bukan mencari cahaya kemana-mana, melainkan membersihkan cermin batinmu. Dengan setiap helaan zikir, setiap tetes air mata taubat, setiap saat engkau menolak bisikan nafsu, sedikit demi sedikit debu itu terhapus. Dan tiba-tiba, suatu hari cermin itu jernih kembali. Pada saat itulah engkau akan terkejut melihat sesuatu yang tak pernah kau bayangkan, bahwa Allah selama ini ada di dalam dirimu, menatapmu melalui cermin jiwamu sendiri. Ada sebuah rahasia besar yang jarang disadari manusia. Allah lebih dekat dari apapun, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Namun, mengapa terasa jauh? Karena engkau terlalu sibuk mendengar kebisingan dunia, terlalu sibuk berbicara, terlalu sibuk berlari mengejar bayangan yang fana. Keintiman dengan Allah hanya bisa dirasakan ketika engkau berani diam, ketika engkau rela menutup mata dari hiruk-pikuk luar dan mulai mendengar bisikan batin. Dalam hening itu, ada suara yang bukan suara, ada cahaya yang bukan cahaya, ada kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan ketika engkau merasakannya, seluruh hidupmu akan berubah.
Engkau tidak lagi mencari Allah di luar sebab engkau tahu Ia telah lama bersemayam di dalam. Maka kini sebuah pertanyaan menggetarkan harus kau jawab. Apakah engkau siap untuk mengetuk pintu rahasia dalam jiwamu sendiri? Atau engkau akan terus berjalan dalam keramaian, seolah tidak pernah tahu bahwa di dalam dirimu ada sebuah jalan rahasia menuju Tuhan. Pintu itu menunggumu dengan sabar sejak ruh ditiupkan ke dalam jasadmu. Ia tidak akan memaksa, tidak akan mengetuk balik. Semua tergantung padamu. Apakah engkau hanya akan hidup sebagai bayangan dari dirimu sendiri? Ataukah engkau akan berani membuka pintu itu dan menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh? Dia ada di dalam dirimu sejak awal mula keberadaanmu. Bab 2. Misteri Ruh yang Tersembunyi. Ada sesuatu di dalam dirimu yang bahkan malaikat pun terdiam ketika ditanyakan hakikatnya. Ruh. Allah hanya berfirman, "Ruh itu urusanku." Kalimat singkat itu seolah menyimpan samudera rahasia yang tak bisa ditampung oleh logika manusia. Bayangkan, sebuah bagian dari dirimu yang bukan berasal dari bumi, bukan berasal dari jasad, melainkan langsung dari sumber keabadian. Ruh adalah percikan cahaya ilahi yang ditiupkan ke dalam dirimu. Dan itu berarti di dalam keberadaanmu ada sesuatu yang tak bisa mati, tak bisa lenyap, tak bisa dirusak waktu. Jika benar demikian, mengapa banyak manusia justru mengabaikan ruhnya seakan-akan ia tidak pernah ada? Manusia terlalu sering memuja tubuh. Mereka berjam-jam bercermin, berhias, mengoleksi pakaian, dan memoles penampilan. Mereka mengira tubuh adalah pusat dari segalanya. Padahal tubuh hanyalah wadah, kendaraan sementara yang akan segera kembali menjadi tanah. Ruh adalah pengendara sejati, dan tanpa ruh, tubuh hanyalah bangkai yang dingin. Pertanyaannya, apakah engkau sudah mengenali pengendaramu sendiri, ataukah engkau hanya sibuk memperindah kendaraannya? Seberapa sering engkau mendengar jeritan sunyi ruhmu yang kelaparan, sementara engkau sibuk memberi makan tubuhmu dengan segala yang fana? Para arif berkata, ruh itu ibarat matahari, dan nafsu adalah awan yang menutupinya. Cahaya matahari selalu ada, tidak pernah padam, tidak pernah redup. Tetapi ketika awan hitam menutupinya, dunia menjadi gelap, dingin, dan hampa. Begitu pula dengan ruhmu, ia selalu bercahaya, selalu terhubung dengan Allah. Tetapi pandanganmu menjadi gelap karena awan nafsu menutupinya. Selama awan itu dibiarkan menebal, engkau tidak akan pernah melihat cahaya hakikat. Namun jika engkau mulai menyingkirkan awan itu dengan zikir, dengan tafakur, dengan taubat yang tulus, perlahan cahaya ruh akan kembali menyinari jiwamu. Dan ketika itu terjadi, engkau akan tersadar bahwa selama ini Allah tidak pernah jauh. Engkaulah yang menutup pandanganmu sendiri. Ruh berbicara dengan bahasa yang berbeda dari akal. Akal bertanya, ruh bersaksi. Akal mencari bukti, ruh merasakan kehadiran. Akal penuh debat, ruh penuh diam. Itulah sebabnya, makrifat tidak bisa ditemukan hanya melalui buku, dalil, atau perdebatan panjang. Ia hanya bisa ditemukan dengan mendengarkan ruhmu sendiri, dengan merasakan kehadiran Allah dalam dirimu. Orang yang hatinya tersingkap akan menangis hanya dengan mendengar namanya. Sementara orang yang hanya mengandalkan logika akan tetap kering meski membaca ribuan kitab. Ruh tidak butuh teori, ia hanya butuh disentuh oleh cahaya. Maka jangan abaikan bisikan halus ruhmu. Ia mungkin terdengar samar, seperti suara yang datang dari kejauhan, namun sesungguhnya ia adalah panggilan dari Allah. Panggilan untuk kembali, untuk pulang ke asalmu, untuk mengenali siapa dirimu yang sejati. Pertanyaannya, apakah engkau masih tegak membungkam panggilan itu dengan kesibukan dunia? Atau apakah engkau berani diam, menutup semua suara luar, dan mulai mendengar pesan rahasia yang Allah titipkan di dalam ruhmu sendiri? Bab 3. Nafsu, tirai yang menutup cahaya. Setiap manusia lahir dengan sebuah tirai yang menutupi pandangan batinnya, tirai nafsu. Nafsu bukan sekadar keinginan sederhana, tetapi sebuah kekuatan halus yang mampu membutakan mata hati. Ia bisa membuatmu mengejar sesuatu seolah-olah itu satu-satunya kebahagiaan, padahal di baliknya hanyalah kehampaan.
Nafsu bisa menjeratmu pada dunia yang fana, membuatmu gelisah tanpa henti, seakan tidak ada sesuatu pun yang bisa benar-benar memuaskanmu. Engkau mungkin berhasil meraih apa yang engkau inginkan, tetapi tetap merasa kosong. Itulah tanda bahwa tirai nafsu sedang menutupi cahayamu sendiri. Bayangkan seekor burung yang diciptakan untuk terbang tinggi menembus langit, namun ia rela ditambatkan dengan seutas tali tipis di tanah. Sayapnya kuat, namun ia tetap berjalan di bumi, tidak pernah berani mengepakkan sayapnya karena tali itu mengikatnya. Begitulah manusia yang dikuasai nafsu. Padahal dalam jiwanya ada sayap rohani yang mampu membawanya ke langit makrifat, mendekat kepada Allah. Tetapi selama ia tidak berani memutuskan tali itu, ia akan terus menjadi tawanan dunia. Pertanyaannya, apakah engkau sadar bahwa tali itu masih mengikatmu, ataukah engkau sudah terlalu nyaman menjadi tawanan? Para sufi tidak pernah menyuruh manusia membunuh nafsunya. Sebab nafsu adalah bagian dari dirimu, ia diciptakan untuk diuji, bukan untuk dimusnahkan. Yang harus dilakukan adalah menundukkannya, menjinakkannya, hingga ia patuh kepada ruh. Nafsu ibarat seekor kuda liar. Jika engkau biarkan, ia akan menyeretmu ke jurang. Tetapi jika engkau mampu menjinakkannya, engkau bisa menungganginya menuju tujuan yang agung. Dengan latihan batin, dengan mujahadah, dengan zikir yang tidak putus, nafsu yang liar itu perlahan akan tunduk. Dan pada saat itulah engkau baru bisa menatap cahaya Allah tanpa halangan. Namun hati-hati, nafsu tidak selalu datang dalam bentuk kasar. Ada nafsu yang halus yang menyamar sebagai kesalehan. Ia bisa membuatmu merasa bangga dengan ibadahmu, sombong dengan pengetahuanmu, bahkan merasa lebih suci dari orang lain. Inilah tirai paling berbahaya, sebab ia membuatmu yakin bahwa engkau dekat dengan Allah, padahal sesungguhnya engkau semakin jauh. Nafsu spiritual ini ibarat racun yang dilapisi madu, manis di lidah, namun mematikan di dalam. Maka siapapun yang ingin berjalan menuju makrifat harus benar-benar jujur pada dirinya sendiri, agar tidak tertipu oleh wajah nafsu yang penuh kepura-puraan. Maka renungkanlah, ketika engkau salat, apakah hatimu benar-benar hadir, ataukah hanya jasadmu yang berdiri? Ketika engkau berdoa, apakah itu lahir dari cinta yang tulus, atau dari pamrih yang tersembunyi? Jangan-jangan nafsumu sedang menipumu dengan wajah yang terlihat suci. Dan selama engkau tidak mampu melihat tirai itu, cahaya Allah akan tetap tersembunyi di balik gelapnya hatimu. Maka, keberanian sejati bukanlah berperang melawan dunia luar, melainkan berperang melawan tirai nafsu dalam dirimu sendiri. Bab 4. Keheningan, bahasa rahasia jiwa. Ada sesuatu yang sering manusia lupakan, bahwa Allah lebih mudah ditemukan dalam keheningan daripada dalam kebisingan. Dunia modern mengajarkan kita untuk selalu bergerak, selalu berbicara, selalu mendengar ribuan suara sekaligus. Namun semakin ramai dunia, semakin sunyi jiwa kita. Padahal justru dalam kesunyianlah rahasia terbesar terbuka. Keheningan bukan sekadar diam tanpa suara, ia adalah bahasa rahasia yang dipahami oleh ruh, sebuah jalan tersembunyi untuk berjumpa dengan Allah dalam kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Pertanyaannya, kapan terakhir kali engkau benar-benar berani diam hingga hanya suara hatimu yang terdengar? Dalam keheningan, engkau akan merasakan sesuatu yang sering kau hindari, dirimu sendiri. Banyak orang takut dengan diam karena dalam diam mereka harus berhadapan dengan pikirannya yang kacau, dengan luka batin yang belum sembuh, dengan bayangan dosa yang belum ditebus. Namun, justru itulah pintu masuk menuju Allah. Sebab selama engkau lari dari dirimu sendiri, engkau juga akan lari dari Tuhanmu. Allah bersemayam dalam kedalaman hati yang sunyi, bukan dalam riuh rendah kesibukan yang penuh topeng. Maka, beranilah menghadapi keheningan itu, meski awalnya menakutkan, sebab di sanalah engkau akan menemukan cahaya yang selama ini engkau cari. Keheningan sejati bukanlah ketiadaan suara luar, melainkan heningnya gelombang dalam batinmu. Engkau bisa berada di tengah keramaian pasar, namun tetap tenang bagaikan samudra. Engkau bisa hidup di tengah hiruk-pikuk dunia, namun tetap menjaga pusat kesadaranmu agar tidak terguncang. Itulah keheningan yang diajarkan oleh para arif, sebuah keadaan batin yang tidak lagi mudah diseret oleh nafsu dan kebisingan dunia. Dalam kondisi ini,
Setiap napas menjadi zikir, setiap detak jantung menjadi tasbih, dan setiap hembusan angin seakan menyampaikan salam dari Allah. Namun jangan salah, keheningan ini bukan berarti kosong. Justru sebaliknya, ia penuh, syarat, dan kaya akan kehadiran. Ketika batinmu hening, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang selalu ada, namun terlupakan. Allah yang begitu dekat. Engkau tidak lagi mencari bukti luar, karena kehadirannya begitu nyata di dalam dirimu sendiri. Inilah momen ketika air mata bisa jatuh tanpa sebab, ketika hatimu bergetar hanya dengan menyebut namanya, ketika engkau merasakan pelukan kasih yang tidak pernah engkau temui dalam pelukan manusia manapun. Inilah keheningan yang hidup, keheningan yang menyala. Maka tanyakanlah pada dirimu, sudahkah engkau memberi waktu bagi jiwamu untuk hening? Atau engkau terus menenggelamkan dirimu dalam suara-suara dunia agar tidak perlu mendengar panggilan rahasia itu? Ketahuilah, Allah tidak ditemukan dalam keramaian yang gaduh, tetapi dalam hening yang dalam ruang batin yang paling sunyi. Dan ketika engkau berani masuk ke sana, engkau akan menyadari bahwa keheningan bukanlah kosong, melainkan jalan pulang menuju Dia yang selalu menanti di dalam dirimu. Bab 5. Cahaya hati, cermin Allah. Hati manusia bukan sekadar segumpal daging yang memompa darah. Ia adalah pusat kesadaran, sebuah cermin gaib yang mampu memantulkan cahaya Allah. Namun hati yang kotor tidak akan pernah bisa memantulkan cahaya itu, sebagaimana cermin berdebu tidak akan pernah menampakkan wajah yang asli. Itulah sebabnya banyak manusia merasa kosong, meski ibadah mereka banyak, meski doa mereka panjang. Bukan karena Allah tidak hadir, tetapi karena hati mereka tertutup oleh noda dunia yang mereka biarkan mengendap selama bertahun-tahun. Pertanyaannya, apakah engkau sudah membersihkan cermin hatimu, ataukah engkau hanya sibuk memperindah wajah luar yang fana? Cahaya hati bukanlah cahaya biasa. Ia tidak tampak oleh mata, namun bisa dirasakan lebih jelas daripada cahaya matahari. Saat hati mulai bersih, ia memancarkan rasa damai yang tidak bisa diganggu oleh keadaan luar. Engkau bisa kehilangan harta, kehilangan kedudukan, bahkan kehilangan orang yang engkau cintai, namun hatimu tetap berdiri tegak, sebab ia disinari oleh cahaya yang tidak bisa dipadamkan dunia. Inilah yang membuat para kekasih Allah tetap tenang di tengah badai, tetap sabar di tengah derita, bahkan tetap tersenyum ketika menghadapi maut. Sebab bagi mereka, cahaya Allah telah menerangi hati, dan tiada lagi ketakutan selain rindu yang semakin mendalam. Namun membersihkan hati bukan perkara mudah. Ia menuntut kejujuran yang paling dalam, keberanian untuk melihat diri apa adanya, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Banyak orang mengaku mencari Allah, tetapi enggan menyingkap hatinya sendiri. Mereka takut menemukan kerak-kerak dosa yang menempel, atau racun kebencian yang mereka pelihara. Padahal, justru dengan menghadapi itulah hati bisa disucikan. Zikir tanpa henti, taubat yang tulus, doa yang penuh tangis. Semua itu ibarat air yang mengalir, membersihkan cermin hati sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia mampu memantulkan cahaya sejati. Cahaya hati adalah bukti paling nyata bahwa Allah dekat. Ketika engkau duduk sendirian, lalu tiba-tiba hatimu bergetar saat mengingatnya, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Dia telah mengetuk cermin hatimu dari dalam. Saat air mata jatuh tanpa sebab ketika menyebut namanya, itu adalah tanda bahwa cahayanya telah menembus lapisan kegelapan yang menutupi hatimu. Dan ketika engkau merasa damai tanpa alasan, itu berarti engkau sedang disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sentuhan Allah sendiri. Bukankah ini rahasia yang begitu mengguncang? Maka, jangan pernah remehkan keadaan hatimu. Ia bisa menjadi cermin yang menampakkan Allah, atau bisa menjadi tembok yang menghalangimu darinya. Semua tergantung pada apakah engkau berani membersihkannya, ataukah engkau terus membiarkannya tertutup oleh noda dunia. Ingatlah, tubuhmu akan hancur, akalmu akan lenyap, namun cahaya hati yang bersih akan tetap hidup, sebab ia memantulkan sesuatu yang abadi. Allah yang tidak pernah pergi, Allah yang selalu ada di dalam dirimu. Bab 6. Perjalanan malam jiwa, saat gelap menjadi jalan terang.
Ada fase dalam perjalanan spiritual ketika jiwa terasa masuk ke dalam malam yang panjang. Segala doa seakan tak terdengar, zikir seolah hampa, dan hati seperti terkurung dalam sunyi yang menakutkan. Banyak orang menyebutnya kegelapan batin, sebuah masa di mana Allah seakan-akan jauh, meski sebenarnya Dia lebih dekat dari sebelumnya. Malam jiwa ini adalah ujian, sebuah perjalanan sunyi yang hanya dilalui oleh mereka yang berani tetap bertahan. Pertanyaannya, sanggupkah engkau menahan sepi itu? Atau engkau akan kembali mencari pelarian dalam gemerlap dunia yang menipu? Kegelapan batin ini bukan hukuman, melainkan panggilan rahasia. Allah sedang mengajarkanmu sesuatu yang tak bisa diajarkan lewat kitab, ceramah, atau kata-kata manusia. Dalam gelap itu, Dia sedang menelanjangi semua sandaranmu, memutuskan semua gantungan yang fana, hingga engkau tidak punya siapapun selain Dia. Ia bukan ingin meninggalkanmu, melainkan ingin agar engkau merasakan kehilangan semua, agar ketika engkau menemukannya, engkau benar-benar sadar bahwa Dia adalah satu-satunya cahaya sejati. Gelap itu sesungguhnya adalah jalan menuju terang yang lebih murni. Bayangkan malam yang pekat, tanpa bulan, tanpa bintang. Di awal engkau berjalan dengan penuh ketakutan. Namun semakin engkau diam dan membiarkan matamu menyesuaikan, perlahan engkau mulai melihat cahaya samar yang sebelumnya tersembunyi. Begitu pula perjalanan malam jiwa. Pada awalnya gelap total, menakutkan, membuatmu ingin menyerah. Tetapi semakin engkau bertahan dalam diam, semakin cahaya halus itu muncul dari kedalaman batinmu. Cahaya itu bukan dari luar, melainkan dari dalam ruhmu sendiri. Sebuah tanda bahwa Allah sedang menyalakan lentera kecil agar engkau tidak tersesat. Orang-orang yang pernah melewati malam jiwa menggambarkan betapa heningnya pengalaman itu. Tidak ada yang tersisa kecuali napasmu sendiri, detak jantungmu, dan rasa kosong yang dalam. Namun justru dalam kosong itulah rahmat besar bersembunyi. Sebab hanya hati yang kosong yang bisa dipenuhi oleh cahaya baru. Jika engkau penuh dengan dirimu sendiri, dengan egomu, dengan kesombonganmu, bagaimana mungkin Allah menaruh cahayanya di sana? Maka jangan takut pada kegelapan itu. Ia hanyalah ruang yang sedang disiapkan, sebuah wadah yang sedang dikosongkan, agar bisa dipenuhi oleh sesuatu yang jauh lebih suci. Maka renungkanlah, apakah engkau berani melewati malam jiwamu sendiri? Ataukah engkau memilih untuk terus lari dari kegelapan, mengisi sepi dengan suara-suara semu, agar tidak perlu berhadapan dengan hatimu? Ketahuilah, mereka yang bertahan dalam gelap akan melihat cahaya yang tak pernah pudar, sementara mereka yang lari darinya akan tetap terjebak dalam lingkaran ilusi. Malam jiwa bukan akhir perjalanan, melainkan pintu menuju fajar hakikat. Dan ketika cahaya itu akhirnya terbit dalam hatimu, engkau akan tahu bahwa semua gelap yang engkau lalui hanyalah jalan rahasia menuju Allah yang abadi. Bab 7, Rahasia Zikir, ketukan halus di pintu Allah. Zikir bukan sekadar melafalkan kalimat suci dengan bibir, ia adalah bahasa ruh, ketukan halus pada pintu Allah, panggilan batin yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang terjaga. Banyak orang berzikir, tetapi hanya sedikit yang benar-benar merasakan getarannya. Ada yang mengulang ribuan kali, namun hatinya tetap beku. Ada yang sekadar melafazkan, namun tidak membiarkan kalimat itu menyusup ke dalam inti jiwa. Padahal, zikir sejati bukanlah jumlah, melainkan kedalaman. Satu kali menyebut namanya dengan hati yang hadir, lebih berharga daripada 1000 kali lafaz yang kosong. Pertanyaannya, apakah zikirmu sudah menjadi nyanyian ruh atau masih sekadar suara bibir? Bayangkan ketika engkau mengetuk sebuah pintu, lalu tidak ada jawaban. Sebagian orang akan berhenti, kecewa, lalu pergi. Namun ada yang terus mengetuk dengan sabar, dengan keyakinan bahwa pintu itu akan terbuka pada waktunya. Zikir sejati seperti itu. Mungkin pada awalnya engkau merasa seolah tidak ada jawaban, seolah Allah tidak mendengar. Namun setiap ketukan sebenarnya mendekatkanmu pada saat pintu itu terbuka. Zikir adalah bukti kesetiaanmu, bukti cintamu, bukti bahwa engkau tidak akan berhenti memanggil, meski dunia berkata sia-sia. Dan ketika Allah akhirnya membuka pintunya, seluruh hidupmu akan berubah. Zikir bukan hanya tentang menyebut nama Allah, tetapi juga tentang mengosongkan hati dari selainnya. Setiap kali engkau menyebut Allah,
engkau sedang mengikis satu lapisan debu dunia dari cermin hatimu. Setiap subhanallah adalah sapuan lembut yang membersihkan noda kesombongan. Setiap alhamdulillah adalah cahaya yang menyingkirkan kegelapan, keluh kesah. Dan setiap Allahu Akbar adalah ketukan yang menghancurkan berhala kecil yang engkau sembunyikan dalam jiwamu. Maka jangan heran jika para sufi mampu menangis hanya dengan satu lafaz Allah, sebab mereka tidak lagi mendengarnya dengan telinga, tetapi dengan ruh yang bergetar. Ada rahasia lain, zikir sejati tidak berhenti di lisan, bahkan tidak berhenti di hati. Pada tahap tertentu, zikir menjadi nafas itu sendiri. Setiap tarikan nafas adalah Allah, setiap hembusan nafas adalah Allah. Engkau tidak lagi memisahkan antara berzikir dan hidup, sebab seluruh dirimu telah menjadi zikir. Inilah keadaan ketika jiwa menyatu dengan kesadaran ilahi, ketika engkau tidak lagi sekadar menyebut namanya, tetapi menjadi saksi kehadirannya dalam setiap detik keberadaanmu. Inilah yang dimaksud para arif dengan zikir yang hidup, zikir yang terus berputar bahkan tanpa engkau sadari. Maka renungkanlah, apakah engkau sudah benar-benar mengetuk pintu Allah dengan zikirmu? Ataukah engkau hanya sibuk mengulang kata tanpa hati yang hadir? Ingatlah, Allah tidak melihat banyaknya lafaz, melainkan seberapa dalam engkau hadir di dalamnya. Zikir bukan hanya amalan, melainkan jembatan rahasia yang menghubungkanmu dengan Sang Kekasih. Setiap kali engkau menyebut namanya dengan penuh rasa, sesungguhnya engkau sedang dipanggil balik oleh Dia. Dan ketika akhirnya pintu itu terbuka, engkau akan sadar bahwa yang mengetuk selama ini bukan hanya engkau, tetapi Allah sendiri yang mengetuk hatimu agar engkau kembali. Bab 8. Rindu Ilahi, api yang membakar jiwa menuju Allah. Ada sebuah api yang tidak bisa dipadamkan oleh dunia. Api yang justru semakin menyala ketika engkau mencoba menekannya. Itulah rindu kepada Allah. Rindu ini bukan seperti rindu biasa yang kita rasakan kepada manusia. Ia lebih halus, lebih dalam, namun sekaligus lebih dahsyat. Ia membuat hatimu gelisah meski engkau sudah memiliki segalanya. Ia membuatmu menangis tanpa sebab jelas. Ia membuatmu merasa sepi meski engkau dikelilingi banyak orang. Inilah tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil untuk kembali. Rindu ilahi adalah rahasia yang ditanamkan Allah dalam setiap manusia. Sebuah api kecil yang akan membesar ketika engkau berani mendekat kepadanya. Rindu ini sering muncul dalam bentuk yang tidak engkau pahami. Ada kalanya engkau melihat langit malam dan tiba-tiba hatimu terasa kosong, seakan ada sesuatu yang hilang. Ada kalanya engkau mendengar ayat Al-Quran dan hatimu bergetar hebat, meski engkau tidak sepenuhnya memahami artinya. Ada kalanya engkau merasakan sakit, kehilangan, atau musibah. Namun di balik semua itu, engkau merasa sedang diarahkan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah Allah yang sedang meniupkan api rindu dalam jiwamu, agar engkau tidak betah berlama-lama dalam tipuan dunia. Para pecinta Allah menggambarkan rindu ini sebagai mabuk yang suci. Mereka bisa menangis berjam-jam hanya karena satu lafaz Allah. Bisa terhuyung dalam zikir karena hatinya terbakar cinta. Bisa rela meninggalkan dunia demi mencari sekejap kedekatan dengannya. Orang yang tidak pernah merasakan rindu ini akan menganggapnya berlebihan, bahkan gila. Namun bagi jiwa yang telah tersentuh, api rindu itu lebih nyata daripada api dunia. Ia membakar segala nafsu, segala ambisi, segala kebanggaan, hingga yang tersisa hanyalah kerinduan murni kepada Dia yang abadi. Rindu ilahi adalah ujian sekaligus anugerah. Ia membuatmu gelisah, tetapi kegelisahan itu justru yang membawamu mendekat. Ia membuatmu menangis, tetapi air mata itu yang membersihkan cermin hatimu. Ia membuatmu merasa kosong, tetapi justru dalam kekosongan itu Allah menanamkan kehadirannya. Rindu ini adalah bukti bahwa jiwamu masih hidup, bahwa ruhmu belum mati dalam debu dunia. Dan semakin engkau berani mendengar panggilan rindu itu, semakin engkau akan diseret ke arah cahaya yang selama ini engkau cari. Maka renungkanlah, sudahkah engkau jujur pada rindumu sendiri? Ataukah engkau menutupinya dengan kesibukan, dengan gelak tawa palsu, dengan dunia yang penuh tipuan? Ingatlah, api rindu ini tidak akan pernah padam sampai engkau kembali kepadanya. Engkau bisa berusaha menekannya,
tetapi pada akhirnya ia akan tetap menyala. Sebab rindu kepada Allah bukan pilihan, melainkan kodrat. Dan hanya ketika engkau berani menyerahkan dirimu pada api itu, engkau akan menemukan makna sejati bahwa Allah tidak hanya dirindukan, tetapi sesungguhnya Dialah yang lebih dulu merindukanmu. Bab 9. Fana. Saat dirimu lenyap dalam Allah. Ada satu titik dalam perjalanan spiritual di mana engkau tidak lagi menemukan dirimu. Semua identitas yang selama ini engkau banggakan, nama, harta, gelar, bahkan ibadahmu sendiri, sirna bagaikan bayangan yang hilang ditelan cahaya matahari. Inilah yang disebut fana, lenyapnya diri di hadapan Allah. Fana bukan berarti tubuhmu menghilang, tetapi egomu meleleh, kesadaran palsu runtuh, dan yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal, bahwa tiada yang nyata kecuali Allah. Ini bukan sekadar konsep, melainkan pengalaman yang menghancurkan sekaligus membebaskan. Ketika fana mulai mengetuk pintu hatimu, engkau akan merasa semua yang kau sebut aku hanyalah ilusi. Nafasmu bukan milikmu, hatimu bukan milikmu, gerak tubuhmu bukan karena kekuatanmu, bahkan ibadahmu pun bukan hasil daya upayamu, melainkan Allah yang beribadah melalui dirimu. Ego yang selama ini engkau rawat seperti raja, kini runtuh tak berdaya. Dan pada saat itu, engkau akan melihat betapa kecilnya dirimu dibandingkan keagungan Allah, betapa rapuhnya eksistensimu dibandingkan cahaya yang meliputi segala sesuatu. Para arif billah sering menggambarkan fana sebagai kematian sebelum mati. Mereka mati dari egonya, dari nafsunya, dari kebanggaannya, sebelum tubuhnya benar-benar mati. Karena itulah mereka hidup dengan kehidupan yang berbeda. Kehidupan mereka bukan lagi untuk diri mereka, tetapi untuk Allah semata. Apa yang mereka lakukan karena Allah. Apa yang mereka tinggalkan karena Allah. Segala rasa memiliki, bahkan rasa aku, lenyap begitu saja, tersapu oleh samudra kehadiran ilahi. Namun jangan kira fana itu bisa dicapai dengan mudah. Fana bukan hasil dari latihan semata, bukan sekadar banyaknya zikir atau lamanya puasa. Fana adalah rahmat. Ia turun ketika Allah menghendaki sebagai hadiah bagi hamba yang telah dibersihkan dari kesombongan dirinya. Banyak orang mengira dirinya fana, padahal ia hanya mabuk dalam rasa. Fana sejati bukan khayalan, melainkan kenyataan yang meninggalkan jejak, ketenangan, kerendahan hati, dan cinta tanpa batas kepada seluruh ciptaan. Maka renungkanlah, beranikah engkau lenyap? Beranikah engkau melepaskan genggamanmu atas identitas yang selama ini engkau banggakan? Fana adalah pintu menuju baka, kehidupan bersama Allah, bukan lagi bersama ego. Dan hanya jiwa yang berani hilang, yang pada akhirnya akan benar-benar ditemukan. Sebab bagaimana mungkin engkau menemukan Allah, jika engkau masih sibuk mempertahankan akumu sendiri? Bab 10. Baka, hidup bersama Allah selamanya. Setelah fana, setelah egomu luluh, engkau akan menemukan sesuatu yang jauh lebih agung. Baka, kehidupan bersama Allah. Jika fana adalah hilangnya dirimu dalam samudra ilahi, maka baka adalah kembalinya dirimu dengan wajah baru. Hidup bukan lagi dengan aku yang sempit, melainkan dengan aku yang luas, yakni keberadaanmu yang dibimbing sepenuhnya oleh Allah. Engkau tetap berjalan di bumi, tetap berbicara dengan manusia, tetap makan dan tidur, tetapi hatimu tidak lagi milik dunia. Hati itu kini menjadi cermin yang jernih, tempat cahaya Allah memantul dengan sempurna. Baka bukan berarti engkau menjadi makhluk yang terpisah dari manusia, justru sebaliknya, engkau hadir di tengah mereka dengan cinta yang tak terbatas. Sebab kini engkau melihat wajah Allah dalam setiap makhluk. Engkau mencintai bukan karena nafsu, tetapi karena Allah yang menampakkan dirinya melalui mereka. Engkau menolong bukan karena pamrih, tetapi karena Allah lah yang menggerakkan tanganmu. Engkau tersenyum bukan untuk dirimu sendiri, tetapi karena senyummu kini menjadi pantulan kasih sayang Allah. Inilah kehidupan yang tidak lagi fana, melainkan abadi dalam makna. Para wali dan kekasih Allah sering disebut sebagai orang yang telah mencapai baka. Mereka tidak mencari kedudukan, tidak mengejar pujian, bahkan tidak peduli apakah dunia mengenalnya atau tidak. Hidup mereka adalah ibadah yang terus-menerus, meski mereka mungkin tampak seperti orang biasa.
Mereka bisa menjadi pedagang, petani, guru, atau pengembara. Namun apapun bentuknya, hati mereka selalu bersama Allah. Itulah rahasia terbesar. Engkau bisa hidup di dunia tanpa tenggelam di dalamnya, sebab hatimu telah berlabuh pada yang abadi. Baka juga berarti engkau tidak lagi takut pada apapun. Engkau tidak takut miskin, sebab engkau bersama Sang Maha Kaya. Engkau tidak takut sendirian, sebab engkau bersama Sang Maha Dekat. Engkau tidak takut mati, sebab engkau bersama Sang Maha Hidup. Setiap langkahmu adalah ibadah, setiap diammu adalah zikir, setiap nafasmu adalah tasbih. Kehidupan seperti inilah yang dicari oleh jiwa-jiwa yang gelisah, kehidupan yang tidak pernah benar-benar berakhir, sebab ia telah melekat pada sumber segala kehidupan. Maka wahai pencari kebenaran, inilah rahasia terakhir. Allah tidak hanya ingin engkau lenyap dalam fana, tetapi ia ingin engkau hidup dalam baka. Hidup sebagai hamba yang sadar, hidup dengan cahaya yang tidak pernah padam, hidup bersama Allah yang selalu ada di dalam dan di luar dirimu. Inilah puncak dari perjalanan makrifat. Bukan hanya mengenal Allah, tetapi hidup bersamanya selamanya. Dan ketika engkau sampai di sini, engkau akan tersenyum, karena ternyata perjalanan panjangmu bukan menuju sesuatu di luar, melainkan kembali ke rumah yang sejak awal sudah ada, Allah di dalam dirimu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perjalanan makrifat bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup yang sejati. Ingatlah, Allah tidak pernah jauh. Dia selalu ada dalam setiap nafasmu, dalam setiap getar hatimu. Jika engkau merasa tersentuh dengan renungan ini, tinggalkan jejakmu di kolom komentar dengan satu kalimat, "Aku rindu Allah." Biarlah itu menjadi doa bersama yang naik ke langit. Jangan lupa untuk menyebarkan cahaya ini kepada yang lain dengan cara membagikan video ini. Semoga kita dipertemukan kembali dalam renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.